Banyak orang-orang mengaku cinta hanya di kedar mulut saja. Bahkan para habaib saja dibeda-bedakan. Itu dusta percintaan. Dia bedakan para ulama, dia bedakan para kiai. Habibku lebih bagus, Habibku lebih alim, Habibku lebih pintar, Habibku lebih hebat. Saya hikmah saja sama Habib, yang lain tidak. Biasa saja, biasa. Alhamdulillah wa syukrulillah ala jami' nikmati fa min Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ladzi tanhallu bihil uqad wa tanqilu bihil qura wa tubda bihil hawa'i وتنال به الرجاء وحسن الخواتم ويتسكى الجمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لحمة ونفس بأديان كل معلوم له. أما بعد. المحترم dan saya hormati Al-Habib Ustaz Al-Kam Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Syekh Bakar Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Hamid Syarifah Hadijah binti Umar Al-Jufri Syarifah Betul binti Abdullah bin Syekh Abu Bakar Syarifah Zainab binti Umar Al-Jufri. Semoga orang-orang tua kita semua dipanjangkan umurnya orang. Semoga dibahagiakan dunia akhiratnya. Semoga insya Allah selalu dicintai oleh Allah dan diperhatikan oleh baginda Rasulullah dan masuk surga tanpa dihisab. Amin ya rabbal alamin. Dan saya hormati saudara saya Da'i Allah Al-Habib Saleh bin Yahya Al-Hamid Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Hamid, kakak saya sendiri. Semoga keduanya selalu diberikan keberkahan oleh Allah SWT, diberikan petunjuk yang benar oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, diberikan keimanan oleh Allah, dan dakwanya diluaskan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, sebelum saya mengadakan pengajian atau ceramah, kita dengarkan dulu ceramah pertama, yaitu Habib Husain bin Abu Bakar Al-Hamid. Beliau ini pesantrennya banyak, ilmunya lumayan luas. Belajar di Malang, Darut Tauhid, belajar di Yapi, belajar di Jakarta, belajar tasawuf, belajar semua ilmu dia pelajari. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau semoga bermanfaat bagi kita semua dan petunjuk bagi kita semua. Falyatafaddal mashkur. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadi wali kepada kita semua. Dan dalam ayat Qur'annya disebutkan Allahu waliyul ladzina amanu yukhriju minadz zulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliyahumut taghut. Ini bukti bahwa kita menjadikan Allah sebagai wali. Apa itu? Pelindung buat kita. Itu yang pertama, ucapan yang paling kita syukuri karena kita ingin menjadikan Allah sebagai wali. Yang kedua, tidak lupa pula junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita
siraman rohani yang menunjukkan kita kepada ihdinas siratal mustaqim. Dan beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam baru saja kita membaca biografinya, mulai sebelum dia ada sampai dia ada, sampai dia merubah warna dunia ini dari zulumat ke nur. Tanda-tanda beliau ketika dia hadir, kalau di Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan fa'atar arsyu taraban wa istibsara wasdadal kursiyu haibatan wa waqara. Ketika beliau lahir, arsy Allah goncang. Kenapa? Karena ruh Allah turun. Malaikat langit yang gelap itu anwar menjadi terang. Wadajatil malaika tahlilan wa tamjidan wa istighfar. Kemudian para malaikat itu datang bertasbih, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini tanda-tanda bahwa beliau ini bashar lakal bashar, seorang rasul yang akan menyelamatkan seluruh manusia yang ada di dunia pada zaman ini. Dan munculnya seorang rasul itu setiap 700 tahun dia akan muncul. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia. Kenapa diutusnya seorang rasul dalam rangka untuk menyelamatkan manusia? Karena ini rencana Allah, waqtilafil laili wan nahar la ayatin ulil albab. Rencana Allah bagaimana kondisi bumi ini yang tidak tahu dan tidak mengenal Allah, tidak mengetahui sistem bagaimana keinginan Allah di muka bumi ini. Pada saat itu dunia gelap karena orang tidak mengenal siapa itu Allah. Dia cuma mengenal di bibir aja Allah, tapi dia tidak bisa merasakan bahwa Allah yang menyelimuti, yang menguasai dirinya. Innamal ilmu indallah. Itu yang hilang pada esensi manusia ini, sehingga dunia ini gelap. Kenapa gelap? Karena mereka tidak tahu di mana kita harus berada, bagaimana cara mengabdi kepada Allah. Mereka sekarang terombang-ambing di akhir zaman. Hari ini juga kita mengalami proses akhir zaman, di mana penyakit ini banyak. Hari ini orang tidak tahu mau kemana lagi. Doa-doa yang kita baca setiap hari kayaknya kok tidak dikabulkan. Sikir kita hampa, kena angin hilang. Jadi bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan cuma satu. Apa? Jadikan Allah dan Rasulnya sebagai wali. Allahu waliyul ladzina amanu yukhriju minaz zulumati ilan nur. Siapa itu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa itu beliau? Dulu pada zaman beliau hadir di satu tempat majelis. Beliau ini dalam mengajar kayak begini, berzikir, mengajak orang bagaimana mengenal Allah. Tiba-tiba di suatu tempat yang sama, seorang badui lewat. Dia melihat di dalam itu kok banyak orang yang berkumpul. Dia ingin tahu. Badui ini membawa binatang biawak di pundak kanannya. Dia masuk ke ruangan itu, dia melihat ada seseorang yang penuh dengan cahaya ilmu. Dia luar biasa, mengajak orang, yang mengeluarkan orang, yang mengantar orang, yang memberi orang hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Yang setiap tutur katanya wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wa. Semua ayat-ayat Allah dikeluarkan di bibirnya, enggak ada yang lain. Badui ini datang kepada Muhammad. A'anta Rasulullah haq? Apakah engkau adalah Rasul Allah, utusan Allah? Karena saya mendengarkan bahasamu tadi, seakan-akan engkau menunjukkan dirimu bahwa akulah ini seorang Rasul. Maka hari ini aku bertanya kepadamu, ya Muhammad, a'anta Rasul haq? Apakah engkau Rasul yang sesungguhnya?
ma usaddiqu hatta yashhad annaka dhab annahu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Aku tidak akan percaya engkau ya Rasul. Tidak bakalan aku percaya sehingga binatang biawak di pundak kananku ini berbicara anta Rasul, baru aku mau percaya. Gimana ya? Binatang disuruh berbahasa kayak manusia, bisa gak? Ini kan mustahil. Ini non logik, tidak bisa kita masuk. Bagaimana caranya biawak ini bisa mau berbicara bahwa engkau adalah Rasulullah? Tetapi beliau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sabar menghampiri batu ini dan mengusap kepala biawak ini dan mengatakan, ya Dhab man ana, wahai biawak, siapa saya? Spontanitas biawak itu berbicara. Itu dikutip dalam satu maulid At-Tibai. Anta Rasul haq, taba man saddaq wa khaba man kadzab. Engkau adalah Rasul Allah. Berbahagialah orang yang mau menjemput dan menjemput kamu. Berbahagialah orang-orang yang percaya kepada kamu, dan celakalah orang-orang yang tidak percaya kepadamu. Badu ini lompat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah. Ini kemujizatan Nabi yang masih kecil, dan ini diceritakan di Maulid Tiba. Jadi siapa itu Rasulullah? Rasulullah itu adalah memang utusan Allah yang tipu anil hawa in huwa illa wahyu. Tidak ada yang tidak mustahil. Bagi kita itu tidak masuk akal. Orang-orang jenius, orang intelektual nggak bisa dimasukkan ke dalam akalnya ini. Kok binatang biawak kok bisa bersaksi juga? Makanya di Maulid Tibai, di antara Maulid ini dia katakan wadhabbu wal ghazala yashhadani laka birisalah. Biawak dan benjangan itu juga menyaksikan tentang risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita melihat ayat-ayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia diturunkan oleh Allah. Salah satu ayat dikatakan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Kami pilih engkau ya Muhammad sebagai rasul ummi. Apa itu ummi? Yang belum tahu, yang belum mengerti apa-apa. Kenapa Allah memilih rasul yang belum tahu dan mengerti apa-apa? Dia belum mengetahui bagaimana proses Quran ini dijalankan, bagaimana penggenapan ayat-ayat ini, pukul kemana ini ayat supaya Abu Jahal itu tidak bisa dicapai, supaya program Abu Jahal itu mati. Bagaimana cara mukulnya? Diajari, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu pengajaran Allah kepada Muhammad, disuruh baca. Apa yang disuruh baca? Ya Al-Quran. Karena cerita Quran ini cerita mulai zaman Adam sampai Rasul Muhammad. Cerita ini kisah ibratan makana hadisan. Cerita ini adalah kisah-kisah yang nyata, yang kesuksesannya para nabi dan rasul. Inilah sejarah dan kehebatan Al-Quran. Fi ummina rasulan yatlu alaihim ayatihi. Dan Allah menurunkan ayat-ayatnya kepada ummi, kepada Rasul Muhammad SAW. Untuk apa? Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin. Untuk manusia yang kotor ini, yang zulumat ini, supaya dibersihkan. Jangan kita memakai pembersih untuk noda dan kotoran kita, dosa-dosa kita di luar dari ayat suci Al-Quran, nggak bisa bersih. Karena Allah katakan wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Cuma Quran aja yang dapat membersihkan kalian, nggak ada yang lain. Kalau mau bersih kotoran dosa-dosanya, baca itu Quran, pahami itu Quran, jalankan itu Quran. Kata Allah wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin. Padahal kamu dulu itu kotor, itu sesat. Kamu tidak tahu jalan yang benar mana. Ketika kamu tutla alaihim ayat, Allah bersihkan, kemudian Allah kasih hikmah dan petunjuk.
oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kamu yakhruju minaz zulumati ilan, kamu keluar dari kegelapan menuju kepada terang. Itulah yang disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an, dan juga beberapa Quran dikatakan di dalam ayatnya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan fad'uli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini juga ada. Kita ini manusia kotor, banyak dosa. Kalau yang hadir di sini ya semua punya dosa. Tiap hari lagi dosa kita tidak bisa kita hitung. Berapa banyak yang kita lakukan kemungkaran kepada Allah, melawan Allah lagi. Banyak kita yang berdiri juga punya dosa, yang duduk juga banyak dosa. Semua kita ini dari grassroots bawah, dari Adam yang mempunyai dosa, sehingga malaikat ketika ingin kita dijadikan sebagai khalifah, kan malaikat protes, atau sidu sama yufsikud dima wa nahnu nusabbih wa nuqaddis. Jadi memang eksistensi kita ini sebagai manusia memang kotor. Kalau mau bersih, baca itu Quran. Kalau mau dicintai oleh Allah, dekatkan dirimu kepada Al-Quran, kalam Allah. Jadikan Quran sebagai pedoman hidup, jadikan Quran sebagai nur fauqa nur, karena Muhammad itu yang dipakai. Karena Rasulullah SAW di mana-mana dia bawa Quran, sehingga dikatakan oleh sejarawan, karena hulkul Quran wa syiwatul ghufran. Muhammad itu Al-Quran yang berjalan. Itulah sebagian kecil daripada sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak beberapa hal yang kita lihat. Kenapa kita ngotot sedikit untuk kebesaran beliau ini? Karena beliau ini luar biasa, memberikan kita pencerahan, memberikan kita warna, memberikan kita kehidupan, memberikan kita eksistensi nilai hidup yang besar. Kita bisa mengasihi anak kita, kita bisa menghormati orang tua kita. Karena apa? Karena dari beliau buistu li utammima maqamal akhlak. Karena memang beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia ini, supaya manusia ini bisa menjadi manusia yang utuh. Karena kalau bukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita semua celaka, kita semua tidak tahu jalan. Maka besarkanlah cintamu kepada Allah dan Rasul. Jangan kau sia-siakan hidup ini. Pegang ini, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua aja kau pegang, nggak usah lain. Itu aja, cukup itu. Karena ada salah satu cerita, seorang badui datang kepada Muhammad, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat itu? Karena tanda-tanda kiamat ini, kata badui, saya sudah lihat. Goncangan di mana-mana, penyakit di mana-mana, gempa di mana-mana, kemiskinan di mana-mana, orang mati banyak kelaparan. Itu semua tanda-tanda saat hari kiamat. Orang lagi tidak percaya sama orang tuanya, anaknya sudah tidak dipedulikan, mau kemana terserah. Nafsi-nafsi, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani. Semua lari. Kenapa? Takut dengan penyakit, takut dengan akhir zaman. Ya badwi, ma istaddat ilaihi. Apa persiapanmu terhadap akhir zaman ini untuk menghadapi hari kiamat? Ma istaddatu syai'in ya Rasulullah illa mahabbatillah wa rasul. Nggak ada kecintaan yang saya persiapkan. Zikir saya nggak ada, sholat saya juga tidak begitu rapi, tidak ada sama sekali ya Rasulullah, melainkan cinta kepada Allah dan cinta kepada engkau ya Rasulullah. Gampang kayak badui, cukup itu modalnya. Nah, ini pelajaran buat kita bahwa cinta qurrata ain ini kita pegang aja. Salah satu sejarah mengatakan kafaka, cukup itu badui. Jadi sekarang ini kita himbau kepada seluruh jamaah Darul Mustafa yang hadir
pada malam ini, mari kita tingkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Kalau mau bersedekah, karena Rasul, karena Allah dan Rasulnya, supaya aku lebih cinta. Jangan cari pahala. Kalau hitung-hitungan dengan Allah, kita pasti masuk neraka. Nggak ada yang lolos di sini kalau mau hitung-hitungan. Gue mau nyumbang ini, pahala saya banyak nggak? Oh, udah masuk neraka tuh. Jangan ngomong pahala, jangan mau hitung-hitungan dengan Allah, karena Allah tidak pernah berhitung sama kita. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika jangan. Kita mengharapkan kecintaan itu bertambah pada diri kita. Itu aja yang saya bisa beri bekal kepada jamaah yang hadir. Semoga jamaah yang hadir ini kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya meningkat dari 20 menjadi 30, yang 30 menjadi 40 dan seterusnya. Wal afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya jangan pernah jauh dari masjid Allah. Jangan pernah jauh daripada rumah Allah. Kalau kita ingin bersih di hadapan Allah, kalau kita ingin mulia di hadapan Allah, kalau kita ingin diangkat derajat kita di hadapan Allah, maka dekat-dekatlah kalian di masjid Allah. Perbanyak kalian masuk dalam masjid Allah, sehingga apa? Catatan-catatan para malaikat Allah akan bertambah dalam buku indah yang baik, bertambah dalam keindahan dalam buku kita yang banyak. Karena apa? Orang yang cinta dengan masjidnya Allah berarti dia cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Man ahabba masajidallah ahabballahu fihi wa man baghada masjidallah bagha'u fihi. Barang siapa cinta dengan rumah Allah, Allah pun cinta kepadanya. Barang siapa yang jauh dari masjid Allah, Allah pun jauh darinya. Innallaha yuhibbul masajid wa yabghadul masjid. Allah cinta masjid dan tidak cinta kepada pasar. Kenapa masjid itu dicintai oleh Allah? Tempat itu adalah tempat baca Quran, tempat masjid itu tempat zikir, tempat masjid itu tempat bertaklim, tempat masjid tersebut tempat untuk memuji Allah. Masjid tempat adalah tempat ibadah di hadapan Allah. Dakhala al-masjid wa kharaja fil masjid, alhamdulillah ghafarallahu alaihi. Ya, orang niatnya dari pagi sampai sore, mulai dia masuk dalam masjid dengan tujuan ibadah, telah dibangun rumahnya oleh Allah dalam surga. Orang yang datang ke masjid untuk taklim, maka pahalanya seperti pahala haji diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Al-Imam Ghazali berkata, ada 4 perkara dan 4 yang kita lakukan dan 4 perkara yang kita tinggalkan. Apa itu, kata Imam Ghazali? Yang pertama, siapa yang mengaku cinta kepada surga? Siapa yang mengaku cinta kepada surga? Semua kita cinta surga. Walakin mereka tidak pernah mengerjakan kebaikan. Dia cinta surga, dia inginkan surga, dia ingin masuk surga, tapi perilakunya bukan orang-orang penghuni surga. Dia jauh daripada penghuni surga. Apa penghuni surga itu? Perbuatan-perbuatan yang Allah ridhoi selama dia hidup di bumi Allah. Itu yang pertama, kata Imam Ghazali. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Yang kedua, siapa cinta mengaku cinta kepada Rasulullah, walakinna la yuhibbul ulama wal fuqara. Dia mengaku cinta Nabi Muhammad SAW, tapi tidak mencintai para ulama, tidak mencintai para kiai, tidak mencintai para habaib, tidak mencintai orang-orang soleh, dan termasuk orang fukara. Berarti cintanya bohong. Ini yang kedua. Banyak orang-orang mengaku cinta hanya di kedar mulut saja, bahkan para habaib saja dibeda-bedakan. Itu dusta pencintaan. Dia bedakan para ulama, dia bedakan para kiai. Habibku lebih bagus, Habibku lebih alim, Habibku lebih pintar, Habibku lebih hebat. Saya hikmah saja sama Habib itu, yang lain tidak. Biasa saja, biasa saja. Aku cinta ulama ini, aku lebih berhikmah kepada ulama ini, aku lebih hormat kepada ulama ini.
yang lain biasa-biasa saja. Dusta, bohong. Kenapa? Mulut berkata benar, hatinya tidak berkata benar. Karena Allah melihat hati orang yang suka berbohong di hadapannya. Na'udzubillah. Itu yang kedua kata Imam Ghazali. Yang ketiga, siapa yang tak kepada neraka, yang takut neraka. Siapa yang paling takut neraka, tapi maksiat dia tidak pernah tinggalkan. Dia takut neraka. Dia berkata, ya Allah, jauhkan aku dari api neraka. Tapi semua pekerjaannya, perilakunya adalah sifat-sifat perbuatan untuk menuju ke dalam neraka jahanam ya Allah SWT. Langkahnya menuju ke dalam nerakanya Allah. Sifat dari ucapannya menuju ke neraka Allah. Pekerjaannya semua adalah perilaku untuk menuju ke neraka Allah. Na'udzubillah. Dia termasuk orang yang berbohong, berdusta, kata Imam Ghazali. Yang keempat terakhir, barang siapa cinta kepada Allah tetapi dia tidak mengeluhkan ketika dia niat kepada Allah, mencintai Allah. Dia cinta Allah, dia sayangi Allah, tapi dia tidak mau diuji oleh Allah. Kena suatu cobaan, kena bencana pada dirinya, kena ujian pada terhadapnya, dia mengeluh di hadapan Allah, berarti dia dusta dalam ucapannya, kata Imam Ghazali. Setiap kita diberikan ujian oleh Allah, diberikan cobaan oleh Allah, itu rahmat dari Allah, itu agungan dari Allah, dan itu cintanya Allah agar kita punya iman bertambah di hadapan Allah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaa'um inda rabbihim jannatun 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhu wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Orang beriman selalu dipuji oleh Allah, orang beriman selalu diagungkan oleh Allah, orang beriman selalu ditempatkan orang-orang dicintai oleh Allah. Kenapa? Maaf, kita banyak diberikan nasihat. Kadang-kadang jamaah tabligh itu memberikan kita nasihat yang banyak, mengajak kita ke masjid. Alhamdulillah, itu luar biasa. Siapa lagi yang menyuruh kita ke masjid? Siapa lagi yang memperdulikan kita sebagai saudara muslim? Mereka orang-orang jamaah tabligh ketika datang menghadap pada kita dalam keadaan tidak mengingat Allah. Sedangkan azan di masjid berkumandang, kita lupa panggilan tersebut. Datang jamaah tabligh mengatakan, saudaraku, ayo kita salat berjamaah. Subhanallah. Tuh, padahal masjid ini tempat ibadah. Masjid ini tempat rumah Allah, mendapatkan ridhonya, mendapatkan hidayah, mendapatkan kasih sayangnya. Makanya siapa saja yang membawa kita kebaikan, maka bertemanlah dengannya. Karena kalau kita berteman dengannya, pasti kita selamat dunia akhirat. Alhamdulillah. Semoga kita semua insya Allah diselamatkan oleh Allah. Semoga semua insya Allah dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Ya Rabbana ja'alna minat tawabin, Allahumma ja'alna minal syakirin, ja'alna minal muttaqin ya Allah. Ja'alna min ahli ibadah, ja'alna min ahli mahabbat alal masajid. Ja'alna kami ya Allah cinta dengan masjidmu ya Allah, sayang dengan masjidmu dan Nabi dengan masjidmu ya Allah. Kumpulkan kami semua bersama kekasih kami Nabi Muhammad ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang selalu bertambah kecintaan, bertambah keimanan, bertambah kezikiran, bertambah daripada kecintaan kepada Rasulullah. Allahumma tub alaina taubatan nasuha wa jismu wa jasman nuruha wa gharri qulubana wastur qulubana tahir qulubana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Dihimbaukan kepada saudara-saudaraku Majelis Darul Mustafa khususnya, semuanya yang hadir di tempat ini, tolong kalian duduk di sini bukan sembarang duduk. Kalau kalian ingin berdakwah, hari ini kita berdakwah. Kalian tidak berbicara di depan seperti saya atau seperti kakak saya atau seperti Habib Soleh dan sebagainya, tapi kalian menyebarkan Islam, menyebarkan dakwah melalui YouTube. Jadi kalian nanti buka media dakwah Darul Mustafa, Subreker. Kata Habib Amal bin Thahir, Subreker. Jangan lupa buka Majelis Dakwah Darul Mustafa.
Subbreaker. Ya, yang banyak. Bu, Bu, jangan lupa subbreaker, Bu. Semua keluarga, suami, cucu, anak, tetangga, keluarga dekat, kerabat, sahabat, beritahu kepada mereka subbreaker. Yang di sini juga harus subbreaker. Nah, saudara saya dari kelompok jamaah tabligh subbreaker. Kita banyak teman, alhamdulillah. Itu lebih bagus, makin banyak makin bagus. Nah, mudah-mudahan mereka tambah banyak, insya Allah. Insya Allah kita bersatu sama mereka, insya Allah. Kita dakwah keluar juga seperti mereka. Amin ya rabbal.